Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani, absen 24, kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Sriwijaya. Tujuan pembelajaran saya yaitu awal muala berdirinya Kerajaan Sriwijaya sampai mundurnya Kerajaan Sriwijaya. Materi yang saya akan pelajari yaitu ada sejarah, yang kedua ada masa kejayaan, yang ketiga runtuhnya Kerajaan Sriwijaya, yang keempat peninggalan, dan yang terakhir sistem pemerintahan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini merupakan kerajaan Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7. Kerajaan ini adalah adanya prasasti kedukan bukit yang ditemukan di sekitar Palembang pada tahun 682. Nama kerajaan Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti bercahaya dan berjiwa yang berarti kemenangan. Dari nama tersebut bisa diartikan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kemenangan yang bercahaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kawasan Candi Muara Takus yang kini menjadi Provinsi Riau. Pada waktu itu, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Daputa Hayang Sri Jayanasa sebagai Raja Sriwijaya pertama. Selanjutnya yaitu ada masa kejayaan. Di dalam catatan sejarah Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan kerajaan ini terjadi sekitar abad ke-9 hingga 10 Masehi. Pada waktu itu, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan laut atau maritim di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, luas wilayah Kerajaan Sriwijaya juga sangat besar. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya memiliki luas wilayah hampir seluruh Asia Tenggara meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung, Melayu, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Sementara itu, untuk berpedagang dalam negeri, Kerajaan Sriwijaya mengendalikan rute perdagangan. Pada waktu itu, Kerajaan Sriwijaya sudah memberlakukan bea cukai pada setiap kapal yang lewat untuk pemasukan kerajaan. Nah, selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Mundurnya Kerajaan Sriwijaya adalah ketika Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola Mandala menyerang Kerajaan Sriwijaya 2 kali, tepatnya pada tahun 107 dan 123 Masehi. Peperangan ini menyebabkan Kerajaan Sriwijaya kehilangan bandar-bandar perdagangan. Serangan ini awalnya muncul karena persaingan di dunia perdagangan. Serangan tersebut membuat Kerajaan Sriwijaya gusar dan melemah. Akibatnya, banyak daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang berhasil melepaskan dirinya hingga akhirnya Kerajaan Sriwijaya runtuh sekitar abad ke-13. Nah, yang keempat yaitu ada Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dalam perjalanan Kerajaan Sriwijaya meninggalkan cukup banyak peninggalan. Perjalanan panjang sejarah Kerajaan Sriwijaya membuat peninggalannya pun cukup beragam. Bahkan di antara peninggalannya tersebut masih bisa ditemukan hingga hari ini. Adapun peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan sekitar tahun 683 Masehi. Isinya dari prasasti adalah ekspansi selama 8 hari yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini adalah prasasti yang ditemukan di sebelah barat Palembang. Dalam prasasti tertulis tahun 684 Masehi dan berisi tentang membangun taman dari Raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga ada prasasti Telaga Batu.
Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Adapun isi dari prasasti ini adalah kutukan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Nah, ini dia bentuk-bentuk prasasti. Nah, yang kelima yaitu ada sistem pemerintahan. Kejayaan yang tergambar dalam sejarah Kerajaan Sriwijaya tidak lepas dari sistem pemerintahan yang dijalankan dengan baik oleh Kerajaan Sriwijaya. Ada beberapa sektor pemerintahan yang menjadi fokus raja-raja Kerajaan Sriwijaya saat memerintah. Beberapa sektor pemerintahan dan bagaimana Kerajaan Sriwijaya mengatur sebagai berikut. Yang pertama ada politik. Sektor politik menjadi salah satu sektor paling penting dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Kerajaan Sriwijaya. Dalam hal ini, sistem politik, kerajaan memegang peran penting yang mempengaruhi perjalanan panjang Kerajaan Sriwijaya. Nah, yang kedua, ada ekonomi. Profesi asli penduduk Kerajaan Sriwijaya sebenarnya adalah bertani. Tanah di Kerajaan Sriwijaya cukup subur dan bisa menghasilkan beragam tanaman. Namun, karena letaknya berada di hulu Sungai Musi, Kerajaan Sriwijaya bertransformasi menjadi negeri perdagangan. Nah, selanjutnya ada budaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya mencatat bahwa kebudayaan sudah berkembang dengan sangat baik di wilayah kerajaan. Penduduk Kerajaan Sriwijaya menganut agama Buddha dan menjalankan perintah agama yang sangat baik. Adanya pusat studi Kerajaan Sriwijaya merupakan hasil pengiriman putra terbaik untuk belajar ke India. Dalam catatan sejarah Kerajaan Sriwijaya, ada salah satu pendeta yang sangat terkenal di Kerajaan Sriwijaya yang bernama Sakyakirti. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah Sriwijaya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.